Ya, hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin. Ya, di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang yang mustahil tapi terjadi padamu. Ya, itu untuk apa namanya? Untuk tema saat ini yang saya ambil itu ya. Itu oke. Di sini general reading untuk umum dan kolektif ya. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri, atau mungkin konsultasi, nyari nyari jawaban, nyari solusi dari permasalahan kalian kayak gitu ya. Itu atau sekedar curhat bisa ya itu, atau ingin tahu tentang seseorang atau apapun itu, yang pasti bisa kalian hubungi saya lewat WA yang ada di description ya di bawah video ini. Oke. Itu ya. Oke. Langsung kita readingkan aja di sini. Ini sudah saya shuffle ya. Ini kartunya jumbo. Kartunya jumbo sekali dan saya nggak bisa sepenuhnya pegang ya. Itu karena terlalu besar. Ini tadi udah saya shuffle meskipun tipis-tipis. Saya mau ambil kartu dengan cara ini agar kalian juga bisa ngelihat ya untuk shuffle-nya apa yang keluar. Di sini yang mustahil tapi terjadi di kalian. Untuk waktunya timeless. Kapan aja kalian buka readingan ini. Kalau memang ini resonate untuk kalian ya ini readingan untuk kalian. Kalau enggak berarti untuk yang lainnya gitu ya. Oke. Yang mustahil namun terjadi padamu dalam waktu dekat. Ada Sacred Vision. Kemudian oke. Devotion. Sebentar ya. Saya ambil 5 kartu di sini. Love and Peace. Oke, yang mustahil namun terjadi. Like Activation. Oke, ya. Kita lihat lagi. Divine Order. Oke. Ya, 5 kartu. Sebentar. Kita lihat untuk hasilnya ya. Oke, sebentar saya tebar dulu. Oke, ini dulu. Yang mustahil namun terjadi padamu. Ini ada Sacred Vision. Ini ada Choose to forgive in order to heal. Ini untuk kalian yang istilahnya entah di hubungan asmara atau di segi yang lainnya ya. Ini karena ini kartu spirit ya, spiritual gitu. Itu di sini lebih ke kalau kalian memilih untuk memaafkan di sini ya, itu untuk memaafkan kalian bisa healing di sini. Kalian bisa sembuh dari semua rasa sakit di kalian gitu ya. Itu atau mungkin ada seseorang yang akan datang ke kalian untuk meminta maaf ke kalian, bisa juga memilih untuk meminta maaf, bisa juga setelah mereka mungkin memberikan kesalahan-kesalahan kepada kalian atau sebaliknya ya. Yang pasti di sini ada seseorang yang memilih untuk memaafkan dan di sini lebih ke dengan memaafkan ini lebih bisa menyembuhkan, lebih bisa melepaskan energi-energi yang menyakitkan di diri kalian atau di diri dianya gitu ya. Itu yang pasti di sini lebih ke ini mustahil ya, istilahnya kayak cuman memaafkan aja kalian bisa healing. Cuma memaafkan aja kalian bisa sembuh dari rasa sakit. Ini kan mustahil, tetapi terjadi di kalian setelah kalian bisa memaafkan semua yang terjadi, memaafkan di kalian sendiri, di dianya. Ini kalian lebih bisa move on, lebih bisa benar-benar sembuh di sini. Itu ya. Dan kemudian di sini ada si The Light in All. Ini kalian bisa melihat kebersinaran di semua segi, di semua aspek gitu ya.
Itu jadi mungkin dengan memaafkan ini kalian lebih bisa melihat kebersinaran dari manapun juga gitu, karena kalian ikhlas di sini ya, ikhlas, legowo kalau menurut orang Jawa gitu kan, itu kalian ikhlas untuk menerima semuanya, lebih ke memaafkan untuk energi semuanya, jadi melepaskan energi-energi toksik, energi-energi yang nggak baik. Justru kalian melihat banyak kebersinaran, pencerahan di semua aspek kehidupan kalian, jadi lebih ke melihat dengan positif dan kalian lebih bisa kayak menarik energi-energi kebersinaran dari luar, energi-energi baik dari luar untuk kalian gitu. Dan kemudian di sini ada remember that love has no boundaries. Ini kalau misalkan kalian memilih untuk memberikan batasan dari orang-orang yang toksik di masa lalu, ini kalian lebih bisa mengekspresikan perasaan cinta kalian untuk kalian sendiri mungkin kalau kalian yang lagi dalam fase itu gitu ya itu. Tapi kalau kalian di sini kayak membuka dari membuka dari kalian yang tadinya menutup hubungan dengan seseorang dan kalian bisa memaafkan dan membuka diri adanya cinta yang masuk ke kalian, dan ini benar-benar kalian bisa menseleksi energi-energi yang masuk lebih baik dengan penuh cinta gitu ya, nggak memberikan energi toksik lagi gitu. Maaf ya ini notifnya tadi lupa saya matikan ya. Oke. Itu lebih ke kalau saya lihatnya kalian memberikan batasan dari orang-orang yang toksik dan kalian lebih ada banyak cinta yang masuk kayak gitu, cinta yang benar-benar tulus, yang bagus untuk kalian, yang positif untuk kalian masuk gitu ya. Itu tapi kalau misalkan kalian di sini lebih ke memaafkan orang yang mungkin memberikan energi toksik ke kalian dan kalian ikhlas, ini juga mungkin dia akan kembali dengan penuh cinta gitu ya, merubah energi dianya kayak gitu, merubah energi dianya yang tadinya toksik menjadi ada perubahan lebih baik di dianya dengan memberikan cinta sepenuhnya ke kalian gitu. Jadi versi terbaiknya kembali ke kalian bersama gitu ya. Itu. Jadi ini kayak mustahil tetapi terjadi di kalian. Oke. Kemudian di sini mana tadi ya? Oke, ini dulu. Devotion Krishna. Kalian ini adalah sosok yang setia ya. Kalian sosok yang setia, yang komitmen di sini ya, megang komitmen, bertanggung jawab, setia di sini kalian ini karakternya seperti itu. Atau mungkin dengan kalian memaafkan ini, dia yang datang memberikan kesetiaan ke kalian kayak gitu ya energinya. Atau mungkin kalian di sini mungkin ada masalah dengan seseorang ini ya, entah orang baru atau orang lama. Di sini kalian ada masalah dengan seseorang ini dan kalian sama-sama saling memaafkan. Jadi ya kesetiaan kalian terhubung lagi kayak gitu ya, karena kalian sama-sama setia. Jadi kalau kalian setia menunggu di sini itu setia itu kan ada kebaikan di situ ya. Orang yang setia itu pasti baik, tapi orang baik belum tentu setia. Itu kan? Ya, jadi istilahnya lebih ke kalau kalian mempunyai hati yang setia, itu orang lain yang tadinya memberikan tindakan-tindakan yang nggak baik ke kalian ini menyadari bahwa oh ternyata yang paling setia ke dianya itu hanya kalian, dan dia ketarik ke kalian lagi gitu ya, karena kebaikan dari kesetiaan itu dari kalian ya itu. Jadi kalian yang setia pertahankan itu, karena kesetiaan tidak tidak mengingkari hasil. Gimana? Istilahnya gini, istilahnya kalau kalian ini kan sosok setia, jadi akan menarik energi kesetiaan dari orang lain juga gitu kan, itu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan bilang saya udah setia tapi dia mempunyai yang tidak baik, mempunyai tindakan-tindakan yang nggak baik sama saya kayak gini. Kalian nggak usah menyesal karena kalian setia, karena kesetiaan itu diberikan sama Tuhan untuk kalian memberikan energi-energi baik gitu
untuk kalian sendiri dan untuk mereka. Kalau kalian setia kan berarti kan lega aja, ikhlas aja menerima semua yang mereka perbuat gitu. Dan mereka yang mungkin nggak membalas kesetiaan kalian, ya otomatis dia yang akan merugi sendiri juga gitu kan. Karena setelah berpisah dengan kalian, mereka akan akan kehilangan sosok yang setia seperti kalian gitu. Ya. Jadi pertahankan kesetiaan kalian, dan dengan kesetiaan ini justru kalian menarik orang yang setia juga ke kalian. Dan karena dia tahu kalian sosok yang setia, yang otomatis masih menunggu dia, entah dia berbuat baik atau enggak gitu ya, otomatis dia akan kembali ke kalian dengan lebih dari kalian mungkin ya, dari kesetiaan kalian gitu. Jadi kayak lebih ke dia berproses untuk setia ke kalian, untuk menuju ke kalian dengan penuh kesetiaan, karena menyeimbangkan energi ya. Orang yang baik akan ketemu dengan orang yang baik pula gitu kan. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang tadinya kayak kalian mustahil saya udah setia gini-gini, tetapi dia ini, nah itu berarti kalian belum ikhlas dengan kesetiaan kalian. Tapi kalau kalian sudah ikhlas dengan kesetiaan kalian, it's okay, kalian menarik orang yang setia pula ke dalam kehidupan kalian. Dan kalian akan langgeng dengan kesetiaan ini gitu kan. Ini karena dengan kesetiaan ini selalu ada bimbingan dari Tuhan. Di sini ada trust your spiritual guidance. Lebih ke kalian yakin aja dengan bimbingan Tuhan gitu ya. Itu otomatis kesetiaan itu kan selalu ada pembimbingan di Tuhan nih ya. Otomatis memberikan kesabaran untuk kalian juga gitu kan. Kalian lebih sabar kan, namanya orang setia itu mesti sabar orangnya gitu kan. Itu dengan kesabaran itu otomatis kalian selalu dibimbing sama Tuhan nih, karena kalian yakin di sini dengan keyakinan ke Tuhan gitu ya. Itu kalau nggak setia otomatis kan kalian istilahnya dia mencari yang lain, kalian mencari yang lain juga kan gitu. Tapi kalau kalian mempunyai energi kesetiaan, dengan kesetiaan ini justru ada kesabaran di dalamnya, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya, keikhlasan di dalamnya. Nah itu makanya di sini ada pembimbingan dari Tuhan, dan kalian yakin di sini dengan pembimbingan Tuhan itu. Makanya didatangkanlah sosok yang setia sama seperti kalian. Itu. Kemudian di sini ada your commitment has been recognized. Ini lebih ke otomatis dianya ini akan memberikan komitmen ke depan ya. Itu untuk menuju ke kalian dengan kesetiaan di sini ya. Kemudian di sini ada you are love unconditionally. Ini lebih ke cinta tak bersyarat. Namanya kesetiaan itu pasti cinta tak bersyarat ya. Itu kalau nggak setia berarti kan ada syarat-syarat di situ gitu kan. Itu syarat-syarat entah materi, entah fisik, entah cantik, entah apa, inilah itulah kan gitu. Tapi dengan kesetiaan ini di dalamnya ini ada cinta tak bersyarat gitu ya. Kalian lebih ke menerima kekurangan, kelebihan masing-masing dengan penuh kesetiaan, dan kalian akan dipertemukan sosok yang seperti ini juga. Karena saya sering tekankan ya, orang yang baik akan menarik orang yang baik pula kayak gitu. Ya, akan dipertemukan orang yang baik pula. Demikian sebaliknya gitu kan. Dan di sini kalau saya lihatnya kalian ini sosok yang setia di sini, dan akan datang seseorang yang setia pula ke kalian. Yang ini kayak kalian nggak nyangka nih, udah selama ini setia gini-gini gitu, apa iya dia datang, nah kayak gitu. Yang setia datang, ini datang kalau kalian sama-sama setia. Ini otomatis ada hubungan di kalian dengan seseorang ini ya. Gitu, kalian sudah ada hubungan dengan seseorang ini, siapapun itu ya. Kemudian di sini ada love and peace. Lebih ke kalian suka berdamai sih ya dengan just peace ini gitu kan. Ini kalian memberikan energi penuh cinta dan kedamaian. Kalian nggak suka konflik. Kalian justru lebih memberikan penuh cinta di sini ya. Itu jadi istilahnya lebih ke kalau kalian memberikan energi penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh cinta, nggak kebencian, nggak dendam, dan kalian lebih ke berdamai dengan seseorang atau berdamai dengan kalian sendiri,
it's okay. Ini yang yang bisa kalian dapatkan ini justru kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian butuhkan dengan benar, karena di sini ada let go of the need to be right. Jadi kalian bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik saja. Jadi semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan penuh cinta dan kedamaian, nggak berkonflik kayak gitu ya. Itu yang istilahnya di sini lebih ke yang kalian butuhkan untuk penyelesaian masalah nih. Ini ya dengan penuh cinta dan kedamaian di situ. Jadi istilahnya yang tadinya berkonflik, tapi kalau kalian memberikan cara penyelesaiannya yang enggak dengan baik-baik saja, penuh dendam, kalian nggak suka damai, ya it's okay, permasalahan kan terus ada, nggak akan selesai kan gitu. Tapi kalau kalian memberikan cinta dan kedamaian, itu yang dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan, dan kalian bisa menerapkan itu, it's okay, permasalahan bisa terselesaikan di sini ya. Gitu, bahwa di sini ada mother healing is possible at this time. Lebih ke kalian bisa menyembuhkan ya, menyembuhkan diri sendiri, permasalahan bisa terselesaikan semuanya layaknya seorang ibu. Ini maaf ya, ini notifnya tadi lupa gitu, barangkali kalian terkaget-kaget ya dengan notif saya minta maaf ya. Oke, tadi ada mother healing ya. Ini jadi istilahnya kalau kalian bisa menyelesaikan dengan penuh kedamaian dan cinta, ini kan layaknya seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya, yang memberikan kedamaian penuh cinta di keluarga gitu kan. Yang mengayomi, yang menyayangi sepenuhnya, memberikan kehangatan, penuh cinta, kedamaian, itu kan seorang ibu. Jadi kalian bisa healing ya, bisa menghealing atau bisa menyelesaikan semuanya, bisa menyembuhkan semuanya dengan cinta dan kedamaian ini ya. Itu jadi rumah tangga bisa damai, bisa penuh cinta, nggak berkonflik lagi, nah kayak gitu. Dan ini di setiap saatnya yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu sih. Jadi lebih ke menyelesaikan dengan baik-baik saja sih ya, itu. Dan ini justru kalian mendapatkan yang tadinya kayak masalah nggak terselesaikan, ternyata bisa terselesaikan loh dengan penuh cinta dan damai. Nah itu ya. Oke. Lagi ada light activation, shine your light. Oke. Ini cahaya yang penuh dengan kebersinaran, ini kalian tambah glowing ya, tambah bersinar, bisa memberikan kebersinaran ke banyak orang kayak gitu ya. Itu yang tadinya mungkin kalian berada dalam kegelapan, tapi yang kayak keluarnya kapan sih dari gelapnya, nah kayak gitu. Ini istilahnya yang tadinya mustahil, kayak nggak mungkin, ini menjadi mungkin karena di sini kalian mendapatkan pencerahannya, kebersinarannya, jalan keluarnya semuanya kayak gitu ya. Itu lebih ke bisa keluar dari kegelapan kayak gitu ya energinya. Dan ini selalu dalam pembimbingan Tuhan ya, yang dikasih tindakan dari dalam diri kalian dulu. Ada pembimbingan di diri kalian dulu. Di sini ada your internal guidance ya. Itu. Jadi lebih ke is coming thoughts loud and clear. Lebih ke mungkin kalian introspeksi diri gitu ya, membersihkan kaca kalian sendiri gitu ya. Itu lebih ke situ, ada pembimbingan dari dalam kalian sendiri bahwa oh ternyata kalau saya mempunyai energi yang positif, mempunyai istilahnya introspeksi diri sendiri, kalian bisa mengaca kesalahan kalian di mana dan kalian bertaubat, ya itu otomatis. Oke, otomatis di sini kalian justru mendapatkan pencerahan dari luar kayak gitu ya.
karena sudah bisa introspeksi, sudah bertobat gitu kan, dari semua yang selama ini dijalani, it's okay, kalian justru banyak mendapatkan, kebaikan-kebaikan dari luar atau menarik orang-orang luar yang memberikan kebaikan untuk kalian ya. Mungkin kalian membutuhkan bantuan atau apapun itu, ya justru banyak yang membantu karena kalian lebih ke bisa introspeksi di sini, bisa membersihkan energi kalian sendiri kayak gitu. Ya, itu bisa yang pasti, kalau menurut sisi spiritualitas ya agama, yang pasti kalau kalian, lebih dulu bertobat dulu nih, menyadari kesalahan kalian sendiri gitu kan, itu. Jadi disitulah kalian mendapatkan pencerahannya, mendapatkan kebersinaran di kalian sendiri. Kalian bisa melihat, "Oh, kesalahan saya di sini. Saya harus merubah, saya harus membersihkan energi negatif di saya sendiri, kesalahan, saya sendiri." Nah, kayak gitu. Dengan energi introspeksi itulah maka kayak Tuhan membersihkan energi, kalian yang negatif-negatif itu dengan taubat itu. Jadi kalian lebih bersih, clear ya, glowing dari dalam gitu kan. Itu, otomatis menarik energi-energi yang bersih dari luar juga. Tapi kalau kalian masih berada dalam energi yang, belum bisa introspeksi diri, it's okay, kalian nyampe kapanpun nggak akan bisa mendapatkan ini gitu kan. Itu, yang pasti di sini kalau saya lihatnya kalian sudah bisa introspeksi diri, menyadari diri sendiri, kesalahan-kesalahan kalian sendiri, bertaubat gitu ya. Gitu, yang mana di sini lebih ke otomatis Tuhan melihat kalian sepenuhnya gitu, karena Tuhan itu ada di dalam hati kalian sebenarnya gitu ya. Itu maka Tuhan mengarahkan kalian dari dalam hati kalian untuk it's okay, aku harus menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, menghilangkan dendam, menghilangkan, energi-energi toksik, menghilangkan kebencian-kebencian ke orang lain, mengikhlaskan semuanya, memaafkan diri sendiri kayak gitu, memaafkan orang lain itu. Jadi ada sisi introspeksi yang dalam di kalian, otomatis Tuhan, membersihkan, semua energi negatif yang ada di kalian, energi-energi gelap yang ada di kalian dan kalian keluar aura positif kalian dan menarik orang-orang yang lebih baik datang ke kalian. Itu, ya. Energinya seperti itu. Ini mustahil ya. Mungkin kalian kayak nggak bisa gitu ya. Itu karena mungkin dalam keterpurukan mungkin. Tapi kalau kalian yakin dengan bimbingan kalian di dalam kalian sendiri, kalian introspeksi, meditasi, berdoa kayak gitu ya. Yakin sama Tuhan, ini akan bisa kalian lakukan dan sesuatu hal di luaran yang tadinya kayak nggak mungkin menjadi mungkin. Gitu. Apapun yang kalian butuhkan itu kayak Tuhan langsung mengabulkan doa kalian gitu. Dengan energi ini ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya, karena saya orang Islam gitu kan, itu, istilahnya kalau dengan banyak beristighfar gitu kan, banyak beristighfar di sini kan otomatis, memohon ampun, bertaubat ke Tuhan gitu ya. Itu justru dengan banyak beristighfar ini kan membersihkan keburukan-keburukan yang ada di kalian, dosa-dosa kalian juga gitu kan. Itu dengan kalian banyak beristighfar itu apa yang kalian butuhkan, kalian inginkan, doa-doanya dikabulkan sama Tuhan kayak gitu. Ya, itu. Jadi lebih ke membersihkan diri lah gitu. Untuk agar lebih Tuhan memudahkan untuk kalian dalam segi aspek kehidupan kalian semua gitu ya. Itu sih. Ini kayak saya sudah pernah ngalamin ini juga gitu. Pernah ada di mana saya ngerasa ada ngerasa bersalah gitu loh sama orang. Kemudian, saya langsung seketika itu tiba-tiba, beristighfar, minta maaf ke orang yang, saya ngerasa kok saya nggak kayak, nggak istilahnya memberikan tindakan yang nggak baik ke dia kayak gitu. Itu, saya langsung minta maaf, saya langsung istighfar gitu kan, banyak istighfar, banyak memohon ampun ke Tuhan gitu. Justru, dalam waktu beberapa jam ini saya, ingat beberapa jam itu langsung apa yang saya doakan
ya. Apa yang saya minta, saya harapkan ke Tuhan itu Tuhan langsung mengabulkan gitu. Itu ya. Kayak istilahnya pernah ada saya di mana dari sisi keuangan, ini kayak di saat itu tuh kayak ada yang saya butuhkan dan benar-benar saya butuhkan gitu ya itu. Dan dengan tindakan saya itu banyak beristighfar, banyak bertobat, memohon ampun, benar-benar yakin ya mohon ampunnya, bukan hanya lewat mulut aja kayak gitu, tetapi dengan keyakinan, dengan permohonan ampun dengan penuh keyakinan ke Tuhan, yakin ke Tuhan bahwa Tuhan ini mengampuni, mengabulkan doa kita. Di saat itulah Tuhan menjawab doa saya gitu ya. Itu setelah beberapa jam ada keuangan masuk, dan keuangan masuk itu kayak saya nggak menduga sama sekali bahwa jumlahnya melebihi seperti apa daripada apa yang saya inginkan gitu. Saat itu saya nggak berekspektasi tinggi ya itu, karena saya cuman membutuhkan berapa ratus ribu gitu ya itu. Tetapi ternyata yang datang ke saya itu justru lebih dari jutaan ya, justru lebih dari jutaan gitu. Itu ada saat seperti itu saya mengalami ini ya, karena ini yang mustahil namun terjadi di kalian gitu. Ini sebagai contoh aja sih untuk kalian ya. Pernah ada saya ada masa di situ seperti itu. Makanya di sini kalian yakin aja ke Tuhan bahwa doa kalian pasti akan terkabul. Yang penting kalian yakin, benar-benar yakin dari dalam hati ke Tuhan gitu. Apapun keyakinan kalian ya, agama kalian itu. Ini benar-benar pernah saya alami ya. Saya cuma membutuhkan berapa ratus ribu gitu. Tapi ternyata yang Allah kabulkan ini justru lebih dari jutaan gitu ya. Itu sih. Jadi ya saya sangat-sangat bersyukur sekali. Ternyata kita yakin ke Tuhan, benar-benar yakinnya itu dari dasar hati yang paling dalam ke Tuhan, benar-benar kita meminta, memohon gitu ya. Itu Tuhan mengabulkan doa kalian kok. Ya, itu yakin aja di situ. Karena saya pernah mengalami itu, dan mungkin di selama saya hidup mungkin banyak sekali kenikmatan yang saya dapatkan, dan mungkin secara nggak sadar saya mengingkari ya, namanya manusia gitu kan, mengingkari, dan kalian mungkin seperti itu juga, nggak sadar juga gitu kan. Itu otomatis dengan energi itu yang mengingkari di masa lalu, kalian nggak sadar nikmat yang manakah yang engkau dustakan, itu kata-kata itu. Jadi otomatis Tuhan itu memberikan kenikmatan lebih ke kalian. Kalian apa sih yang mau minta di sini? Nah gitu. Kalian sadar diri, kalian bertobat. Nah itu istilahnya Tuhan meminta itu ke kalian ya. Itu berjalan yang di tracknya, berjalan yang lurus-lurus aja. Nah kayak gitu. Jadi dengan energi penyadaran diri, keyakinan ke Tuhan, inilah justru kayak Tuhan membersihkan energi kalian lebih bersih ya. Itu ada pertobatan di situ, energi kalian lebih bersih. Jadi doa-doa itu sering terwujud, terkabul gitu ya. Itu. Jadi kalian jangan meragukan Tuhan, itu aja sih. Kalian yakin aja ke Tuhan. Apapun yang kalian minta pasti Tuhan kasih. Karena Tuhan itu istilahnya ada mempunyai janji untuk semua makhluknya ya. Itu istilahnya janji Tuhan itu pasti bahwa akan dikabulkan doa setiap hambanya yang meminta atau memohon ke Dianya. Yang penting dengan keyakinan diri di setiap hambanya itu ke Tuhan gitu. Itu kalau yakin it's okay, doa-doa akan terkabul ya itu. Dan ini sudah pernah saya alami sih, bukan omong kosong di sini, tapi sudah pernah saya alami, dan ini sering kayak gitu. Itu jadi makanya lebih ke yakin aja ke Tuhan gitu. Jangan ragu, jangan meragukan Tuhan gitu ya. Apapun yang kalian doakan akan terkabul di sini.
Makanya di sini dengan like activation ini lebih ke berikan tindakan kebersinaran, berikan tindakan untuk membersihkan diri kalian dulu, memberikan kebersinaran untuk kalian dulu gitu ya. Itu membersihkan energi-energi gelap yang ada di kalian, lebih dibersinarkan dulu di kalian, baru setelah itu kalian akan bisa membersihkan, kalian akan bisa memberikan kebersinaran ke orang lain juga gitu ya. Itu sih, jadi lebih ke situ, lebih ke nanti akan diberikan kebersinaran dari Tuhan juga untuk kalian ya. Doa-doa kalian terjawab di sini gitu ya. Ini satu kartu aja panjang kali lebar kali tinggi, maaf ya, ada like activation. Oke. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu yang saya contohkan seperti yang saya alami tadi ya, itu. Oke. Dan kemudian di sini ada divine order. Ini do what you feel is right. Apa yang ada di benak kalian, apa yang ada di hati kalian, feeling kalian ya, perasaan kalian, insting intuisi kalian, itu yang paling benar itu adalah di hati kalian. Meskipun kalian mungkin mengucapkan lewat mulut ya, istilahnya kalian berucap panjang lebar, tapi yang tahu kebenaran yang kalian ucapkan itu hati kalian. Hati kalian nggak bisa membohongi itu ya. Itu jadi di sini lebih ke, kalau saya lihatnya lebih ke kuatkan ya, istilahnya kuatkan dan yakinkan dalam hati kalian bahwa keyakinan di hati kalian itu benar, kayak gitu. Kalian jangan meragukan hati kalian juga gitu ya. Perasaan kalian itulah yang sebenar-benarnya apa yang ada di kehidupan kalian gitu. Itu sih. Atau mungkin di sini kalau kalian menginginkan seseorang yang ingin mengatakan kejujuran hati dianya, ya dia akan mengatakan kejujuran itu ke kalian, itu ya. Itu kalau di sini kalian menginginkan seseorang mengatakan mengungkapkan perasaan dianya, ya dia akan datang dengan kejujuran dianya gitu ya. Itu. Atau mungkin kalian ini sosok yang jujur ya, apapun kalian berikan dengan sepenuh hati kayak gitu ya. Itu lebih ke tulus di sini kalau saya lihatnya, lebih ke istilahnya nggak ada kebohongan di kalian gitu ya. Otomatis akan menarik seseorang yang sama energi dengan kalian, dan kalian sama-sama di feel-nya ini saling membutuhkan di sini. Ini sih mungkin ada koneksi hati ya di kalian, di hubungan kalian. Jadi yang tadinya nggak mungkin kayak mungkin itu lebih ke kalian mempertanyakan di hati kalian, apa benar ya dia ini ke saya, apa benar ya dia seperti ini ke saya itu. Jadi kalian lebih ke mempertanyakan hati kalian. Tapi kalau kalian benar-benar yakin di hati kalian juga gitu kan, insting intuisi feeling kalian ini benar-benar kuat di sini, dan kalian justru lebih memilih untuk memberikan ketulusan di hati kalian ke seseorang, ya ini feeling kalian istilahnya benar apa yang dia lakukan gitu ya, yang akan diberikan tindakan ke kalian itu apa. Nah itu kalian sudah merasakan, dan kalau kalian ingin seseorang yang benar-benar tulus mencintai kalian, ya dia datang dengan ketulusan kalian gitu. Lebih ke situ ya kalau saya lihatnya. Oke. Dan ini kayak ada pembelajaran di kehidupan kalian yang lewat perasaan sih. Istilahnya lewat perasaan, berarti di sini mungkin ada hubungan asmara yang saling memberikan pembelajaran di kehidupan kalian gitu ya, dan kalian merasakan itu ada pertumbuhannya di situ, ada growth-nya di situ gitu kan. Itu maka di sini ini adalah suatu kesempatan untuk kalian memang mendapatkan pembimbingan ini gitu. Kalau misalkan di sini kalian ngerasa saya yang datang ke kalian ya, ini mungkin untuk pembelajaran di kalian. Kalian lebih belajar, lebih banyak ilmu lewat sini gitu kan. Itu lebih ke gimana cara
yakin ke Tuhan, gimana cara membersihkan energi kalian, gimana cara kalian memaafkan, gimana untuk menarik orang lain yang baik. Nah kayak gitu kan, dengan kartu ini kalian bisa belajar gitu kan, seperti itu. Tapi kalau ini tentang hubungan asmara, ya otomatis sosok dianya ini di hubungan kalian ini saling memberikan pembelajaran, dalam artian pembelajaran yang positif ya, ada growth-nya di situ. Mungkin kalian dipertemukan dengan seseorang ini nih, ada pertumbuhan dari segi spiritualitas, segi agama, keyakinan kalian lebih baik, lebih bagus. Nah kayak gitu, kalian ada hubungan dengan seseorang yang ada di perasaan kalian, yang saat ini ada hubungan asmara dengan kalian. Yang pasti di sini kayak ada growth-nya di kalian ya, ada peningkatan-peningkatan di kehidupan kalian yang tadinya mungkin untuk segi keyakinan, spiritualitas, agama mungkin belum sekuat saat ini gitu kan. Otomatis dengan dikenal, dipertemukan dengan dianya, kalian lebih ke sisi agama, keyakinan kalian lebih meningkat lagi, lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Nah kayak gitu. Ada sisi growth-nya di situ, ada belajar ya, sama-sama belajar di sini. Yang mungkin dianya juga belajar dari kalian di sisi yang lain ya, itu. Atau mungkin kalian yang sisi agamanya kuat, dia belajar dari kalian cara menjalani kehidupan dengan sisi spiritualitas kalian ya, it's okay, dia belajar dari kalian dan ada pertumbuhan di dianya. Dan setelah dia ada pertumbuhan, ada kesetaraan di segi semua aspek kehidupan yang kalian saling belajar, kalian dipertemukanlah sebagai jodoh yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin. Kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian bersama gitu ya. Itu karena perasaan kalian sama, insting, intuisi, feeling kalian sama, dan sama-sama ada kalian di sini dalam proses untuk mengambil suatu keputusan ini penuh dengan insting, intuisi, feeling, dan itu tepat gitu loh. Itu jadi istilahnya apa yang kalian rasakan tentang dianya itu benar ya. Itu jadi dianya juga sama ke kalian. Jadi kalian terhubung secara feel-nya, secara perasaan kalian di sini. Yang kayak tadinya nggak mungkin dia punya perasaan ke kalian gitu kan. Kayak denial gitu kan. Tetapi istilahnya dia mungkin gitu ya, istilahnya yang kayak nggak mungkin pada akhirnya mungkin, pada akhirnya terjadi di kalian gitu. Jadi kalian sama-sama mempunyai chemistry yang kuat nih kalau saya lihatnya dengan energi ini. Cuman kalian mempertanyakan aja nih tentang keyakinan ini ya, itu, dan dia merasakan seperti kalian juga. Itu sih ya. Itu. Jadi kalau saya lihatnya di sini kalian sama-sama belajar, segi chemistry-nya sama-sama kuat gitu ya. Itu. Dan ini yang tadinya kayak kalian nggak mungkin dia seperti ini, nggak mungkin dia gini gitu, nggak mungkin gitu. Ternyata mungkin karena perasaan kalian sama. Nah itu kalian tanyakan aja dalam hati kalian. Tadi ya ada istilahnya untuk kalian bisa membersihkan atau bisa introspeksi itu ya, karena ada mirror, ada chemistry, feel-nya sama-sama kuat gitu ya. Jadi tanyakanlah di diri sendiri, itu jawaban untuk kalian mempertanyakan dari dianya itu. Ini yang tadinya nggak mungkin untuk menurut kalian mungkin gitu ya. Oke, sisi spiritualitasnya kalian seperti itu, mendalam ya. Oke, kita lihat dengan yang mustahil namun terjadi di kalian dengan kartu yang berbeda. Kalau tadi yang spiritualitas, ini yang umum ya. Oke, kita lihat Eight of Swords. Ini mungkin kalian ngerasa kayak nggak ada jalan keluarnya nih tentang permasalahan kalian gitu ya, dan kalian kayak ngerasa stuck, nggak bisa bergerak kemanapun gitu kan. Itu energinya seperti itu. Tetapi kalau kalian
tadi ya ada insting, intuisi, feeling. Kalau kalian di saat seperti ini menggunakan insting, intuisi, feeling kalian di saat kalian stuck di sini ya, mungkin komunikasi kalian off mungkin, dan kalian lebih ke meditasi, berdoa gitu ya. Kalian stuck di sini dan kalian ingin mencari jawabannya, ingin mencari jalan keluarnya, itu gunakan insting, intuisi, feeling kalian ini. Yang tadinya kayak nggak ada jawabannya, ternyata ada jawaban di sini. Apapun itu ya, entah hubungan asmara, karir, keuangan, bisnis, usaha. Gitu. Oke. Ya, saya suruh ngambil ini. Wow. Age of Cup. Ini yang tidak mungkin menjadi mungkin ini tadi. Age of Cup ini kalian ngerasa kayak kok nggak bahagia ya hidup saya nih, ngeluh terus gitu kan, ini itu nggak kesampaian gitu, cuman ingin kebahagiaan satu aja tapi kok nggak bisa. Nah mungkin ada rasa seperti itu ya. Itu jangan khawatir, ini yang mustahil namun akan terjadi untuk kalian ya. Jadi yang kalian ngerasa kok nggak bahagia gitu, ternyata ini waktunya timeless ya. Mungkin dalam beberapa menit kemudian setelah kalian mendengarkan reading ini, beberapa jam atau 1 jam, 2 jam atau beberapa jam gitu ya, di sini kebahagiaan akan kalian dapatkan. Yang tadinya kalian ngerasa stuck di apapun itu, di sini akan ada kebahagiaan yang kalian dapatkan di segi apapun itu, atau mungkin kalian akan mendapatkan kebahagiaan baru di sini ya. Itu kebahagiaan baru yang benar-benar belum pernah kalian rasakan di sini. Dan ini ya tadi ya, yang mustahil menjadi, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya. Itu yang mustahil namun terjadi di kalian gitu ya. Itu di sini lebih ke ada kebahagiaan yang kalian tunggu, yang tadinya kayak kalian ini denial, ternyata terjadi di kalian nih kebahagiaan ini ya. Itu yang kayak nggak mungkin nih gitu, ternyata mungkin di sini. Kalau misalkan kalian ini menginginkan seseorang, mungkin ada seseorang yang baru gitu ya datang ke kalian, ini akan ada seseorang baru yang datang ke kalian memberikan kebahagiaan ini. Atau kalau kalian yang masih terhubung dengan orang lama ya, ini dia akan memperbaiki atau memperbarui hubungan dengan versi terbaik terbarunya dia. Dan ini memberikan kebahagiaan untuk kalian yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oke. Itu kalau di hubungan asmara ya. Kalau di karir, keuangan, bisnis, usaha ya kalian sesuaikan aja. Di situ pasti ada kebahagiaan tersendiri yang kalian rasakan. Entah mungkin hasilnya ya atau apapun itu. Oke. Ya, Temperance. Oke. Kestabilan. Di sini istilahnya untuk kalian ini yang tadinya nggak stabil menjadi stabil di segi apapun itu, mungkin di segi perasaan ya, di segi karir, keuangan, bisnis, usaha, hubungan asmara, percintaan kayak gitu, yang saling mengisi satu sama lain. Kalau kalian di hubungan asmara ya, ini otomatis hubungan akan lebih baik lagi. Dan yang tadinya mungkin komunikasi off, ini nanti istilahnya kalian akan ke depannya ya, beberapa menit lagi atau beberapa jam lagi, di sini kalian akan memberikan komunikasi yang seimbang, yang saling menstabilkan komunikasi, menstabilkan perasaan kalian ya, saling mengisi satu sama lain gitu, ya saling memberikan kebahagiaan satu sama lain. Itu lebih ke energi keseimbangan, kestabilan di hubungan asmara ini ya. Itu kalian ada kestabilan di situ, jadi saling effortnya ada gitu ya. Itu jadi kalian saling memberikan effort, saling mengusahakan, karena kalau saya lihatnya kalian saling cinta, saling sayang di sini kedua belah pihak. Cuman mungkin komunikasi yang agak terhambat mungkin ya, kayak gitu.
Tapi it's okay, dalam waktu dekat ini kalian akan balance dalam segi komunikasi mungkin, atau di hubungan asmara kalian justru tambah harmonis, tambah saling mengisi satu sama lain, saling membantu satu sama lain, saling menyayangi, mencintai sepenuhnya, ya mengungkapkan perasaan kalian bersama kayak gitu. Yang pasti ada energi saling di hubungan asmara kalian yang lebih baik, yang seimbang kayak gitu. Ya, itu. Dan di sini memang ada campur tangan Tuhan ya. Ini karena gambar malaikat ya, campur tangan Tuhan, karena memang kalian di hubungan asmara ini kalian dibimbing sama Tuhan. Ya, untuk selalu memberikan penuh cinta di kedua belah pihak ya, kalian dengan dianya gitu ya, itu untuk saling mengisi satu sama lain, saling memberikan keyakinan, penuh cinta ya, perhatian, rasa sayang penuh kedua belah pihak yang saling seimbang, itu dibimbing gitu loh, dibimbing sama Tuhan lewat malaikatnya gitu. Kalau misalkan yang satunya memberikan energi stuck, banderis, yang satu harus mengisi dulu kayak gitu ya, itu. Kemudian sebaliknya gitu kan, itu yang istilahnya, yang pasti jangan sampai stuck nih hubungan karena kalian sama-sama saling cinta gitu. Kalau komunikasi berikan yang seimbang gitu, rasa sayang yang seimbang gitu, jangan hanya sepihak aja. Kalau sepihak aja kan kadang ngerasa sakit juga gitu kan, itu. Jadi lebih ke dalam waktu dekat ini yang mustahil namun terjadi di kalian, yang tadinya mungkin kalian menyayangi sepihak, ternyata dia sayang juga ke kalian dan komunikasi akan lebih baik, dan kalian justru lebih ke bisa saling mengungkapkan perasaan kalian masing-masing dengan penuh cinta. Di sini ya sama-sama memberikan support lagi, effort lagi gitu ya, itu komunikasi berjalan baik lagi karena kalian menginginkan keseimbangan dari segi komunikasi atau perasaan cinta sayang, itu kalian mendapatkan itu yang kayak tadinya mustahil dia mencintai aku, nah kayak gitu. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu kan, itu ya, karena ini kalian dibimbing di sini sama Tuhan, sama lewat malaikatnya gitu. Jadi jangan sampai kalian ini ada yang satu stuck, yang satu enggak, jangan sampai kayak gitu, karena kalian sama-sama cinta. Di sini kayak diarahkan, dibimbing sama Tuhan. Dia ini loh cinta sama kalian juga gitu. Kalian cinta sama dia juga. Berikan hubungan yang seimbang di sini kayak gitu. Karena di hati kalian ini juga dikasih penuh cinta dari Tuhan gitu kan. Untuk kalian dipertemukan ini ya karena Tuhan mengiyakan, mengizinkan kalian gitu, untuk sama-sama memberikan hubungan yang penuh keseimbangan di sini gitu kan, itu. Dan dengan energi ini yang seimbang ini justru hubungan kalian ini akan lebih tenang ya, dengan komunikasi di sini. Dengan perasaan yang sama penuh cinta, sama-sama cinta ini justru kalian saling memberikan energi atau hubungannya lebih tenang, membahagiakan, aman, nyaman gitu ya, damai di sini. Warna-warni kehidupan kalian bisa saling mengisi. Kemudian kalau ada hal-hal yang permasalahan kalian bisa menyelesaikan bersama gitu ya. Itu kalian saling memberikan energi kebersinaran di sini, kebaikan di sini ya. Matahari kalian saling bisa istilahnya memberikan keoptimisan dalam hubungan, memberikan semangat di sini. Tapi kalau kalian sendiri nggak akan kalian dapatkan ini. Kalau kalian bisa memberikan energi kedua belah pihak, yang kalian dapatkan itu ya, keseimbangan, kestabilan dalam hubungan pada akhirnya, yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk kalian. Oke. Wow. Strength. Di hubungan ini kalian membutuhkan kesabaran ya, atau mungkin kalian sudah bersabar nih dengan seseorang ini gitu kan, itu tapi dari kesabaran kalian atau buah dari kesabaran kalian ini justru kalian mendapatkan hasil ini dalam waktu dekat ini ya, yang mustahil terjadi di kalian ini akan menjadi mungkin gitu ya, itu.
Jadi kayak istilahnya apapun itu ya, entah ini di segi hubungan asmara atau segi yang lain, kalian melewati proses penuh dengan kesabaran. Ya dengan kesabaran inilah kalian mendapatkan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, apapun itu. Gitu ya. Itu dan kalian lebih kuat di sini ya. Itu mungkin dengan kesabaran ini lebih kuat menjalani proses kehidupan, dan yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin itu terjadi di kalian karena buah dari kesabaran dan kekuatan kalian menjalani semua proses hidup baik di hubungan asmara atau segi yang lainnya. Dan ini yang tidak mungkin menjadi mungkin ini karena kesabaran di kalian itu ya. Atau mungkin selama ini kalian nggak sabar ya, kalian dalam waktu dekat ini sudah mulai bisa untuk memberikan energi kesabaran untuk kalian sendiri dan kekuatan untuk kalian sendiri gitu ya. Mungkin kalian rapuh di kemarin-kemarin, pada akhirnya kalian dengan kesabaran kalian kuat menjalani semua gitu kan. Itu Three of Cups nih, akan ada kebahagiaan bersama. Mungkin kalian ingin adanya berbagi kebahagiaan dengan teman-teman gitu ya, kalian akan bisa mencapai ini ya, energinya itu sih. Ya mungkin kayak kalian yang kemarin-kemarin ini kayak ditinggal teman-teman gitu kan, kayak teman-teman menjauh dari kehidupan kalian, tapi dalam waktu dekat ini banyak teman-teman yang mendekat ke kalian dan memberikan kebahagiaan ke kalian di sini ya. Dan kalian bisa berbagi kebahagiaan di sini dengan teman-teman kalian kayak gitu. Mungkin yang tadinya istilahnya kalian nggak ketemu dengan teman, kalian bisa ketemu dengan teman, dan kalian bisa sharing kebahagiaan, bisa juga seperti itu ya. Itu, atau ada teman yang menghubungi kalian untuk memberikan kebahagiaan untuk kalian. Teman itu bisa teman dalam artian sosial, bisa teman pasangan kalian ini adalah baru tahap pertemanan dan dia datang memberikan kebahagiaan untuk kalian, bisa juga seperti itu. Yang istilahnya yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk kalian gitu. Dan kalian bisa berbahagia lagi nih bersama dengan teman-teman ini. Nah kayak gitu. Di aspek apapun itu ya. Itu. Atau kalian mendapatkan kebahagiaan dari teman-teman kalian. Nah itu. Itu sih ya. Oke, yang pasti kebahagiaan kalian dapatkan dari yang berhubungan dengan pertemanan kalian. Apapun itu pertemanannya ya, kalian sesuaikan aja. Oke. Yang yang tadinya nggak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil namun terjadi di kalian itu. King of Swords. Komunikasi. Ini kalian sudah mengkomunikasikan tujuan ya, atau keinginan, atau apapun tujuan kalian ini, kalian sudah memberikan komunikasi di sini gitu ya. Itu. Dan di sini lebih ke mungkin ada seseorang yang memberikan komunikasi ke kalian di sini. Dan seseorang ini istilahnya saat ini baru tentang komunikasi ya, mungkin belum ketemu gitu kan, tapi di sini komunikasi kalian ini intens, nggak stuck mungkin ya. Ini kalian komunikasi intens, dan komunikasi ini komunikasi secara dewasa, secara bijak, secara matang di sini. Mungkin seseorang atau dianya ini sosok yang apa namanya, yang memberikan apa ya, dalam berkomunikasi dengan kalian ini ada tujuan-tujuan tersendiri gitu ya, dan tujuan ini tujuan bagus ya untuk ke kalian, dan dia akan datang dengan komunikasi itu. It's okay, ini tujuan kalian bisa tercapai di sini. Istilahnya kayak gini ya, istilahnya kalian kan menginginkan komunikasi dari seseorang nih, siapapun itu seseorangnya ya, itu kalian mendapatkan komunikasi itu ya. Yang tadinya stuck
menjadi nggak stuck, dan mungkin dia duluan yang memberikan komunikasi. Nah kayak gitu, dia yang mempunyai ide untuk membuka komunikasi dulu ke kalian. Nah bisa juga seperti itu, dia yang dominan dalam komunikasi mungkin, dan dia akan datang untuk memberikan komunikasi ini. Dan ini komunikasi yang di hubungan kalian ada sesuatu hal yang kalian capai bersama, mungkin akan mengkomunikasikan tentang hal itu. Kalau di hubungan asmara ya dia akan mengkomunikasikan dengan kalian di sini tentang keseimbangan ya, tentang hubungan yang saling cinta kayak gitu, tentang tujuan ke depan, kebahagiaan kalian yang kalian wujudkan, ingin kalian wujudkan. Ada komunikasi seperti itu di hubungan asmara kalian itu. Dan ini kayak istilahnya kayak ada keputusan yang harus diambil nih kalau saya lihatnya ya, seperti itu sih. Wow. Oke. Two of Cups, komitmen, pernikahan, kesepakatan, kontrak, perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain. Ya, di sini. Mungkin ini yang akan dia komunikasikan ke kalian. Dia akan memberikan jawaban